Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua. Mari kita perhatikan pada tubuh kita masing-masing. Apa yang ada pada tubuh kita? Pada tubuh kita ini terdapat 8 lubang. Mari kita perhatikan lubang-lubang tersebut. Tubuh bagian atas ada 6 lubang. 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Dan 1 lagi lubang di atas perut yang disebut pusar. Sedangkan bagian bawah perut terdiri dari 2 lubang. Lubang bagian depan dan juga lubang bagian belakang. Lubang bagian depan disebut dengan kubul dan lubang bagian belakang disebut dengan dubur. Tapi pembahasan kita kali ini hanya fokus pada 1 lubang saja, yaitu lubang mulut. Ada apa dengan mulut kita? Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu manajemen lidah, agar lidah kita tidak mudah terpeleset dengan kata-kata kotor. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan manajemen lidah? Tolong simak video ini sampai habis. Nanti akan tahu sendiri. Mulut kita itu tempat keluarnya sumber kebaikan dan juga keburukan. Dan pada hari kiamat nanti mulut itu akan dikunci sehingga tidak bisa berkutik apa-apa atau tidak bisa lagi berbohong. Hanya tangan dan kaki kita yang bisa memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu pernah kita lakukan. Orang sering mengatakan, mulutmu harimaumu. Pepatah lama itu selalu mengajarkan kepada kita bahawa mulut ini harus selalu kita rawat dengan baik. Sebab suara yang keluar dari mulut itu bisa membuat seseorang menaikkan derajatnya dan juga bisa merendahkannya dengan serendah-rendahnya. Bahkan bila ada satu perkataan yang tidak bermanfaat kita ucapkan, terkadang bisa membuat diri kita jatuh ke lembah neraka yang paling dalam. Tapi kebanyakan manusia ini tidak menggubrisnya sama sekali. Walaupun kita ini terkadang orang yang rajin salat. Kebanyakan orang hampir rata-rata bisa menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Tapi belum tentu bisa menjaga mulutnya dari dosa ribah. Di dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan bahawa orang yang rajin salat masih juga kotor lidahnya atau mulutnya. Begitu sulitnya kita menjaga lidah. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mengobrol kata-kata kotor yang tidak bermanfaat. Seolah-olah semua itu tidak berisiko apa-apa. Padahal dalam catatan malaikat sudah tertulis semua dan satu kata pun tidak pernah luput untuk kita baca sendiri nanti pada hari kiamat. Maka ketika seseorang mampu menjaga mulutnya atau lidahnya dari perkataan yang kotor, berarti ia sedang menjaga martabatnya atau ia sedang membentengi pribadinya dengan baik. Banyak juga manusia ini tergelincir ke lembah kehinaan disebabkan mulutnya yang bermasalah. Mulutnya itu sering mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat dirinya hancur atau binasa. Iblis itu dilaknat karena mulutnya. Fir'aun binasa karena mulutnya.
Abu Lahab dan Abu Jahal hancur karena mulutnya. Dan masih banyak lagi orang yang rugi di dunia ini. Bahkan di hari akhirat nanti, ia akan lebih rugi karena mulutnya. Mulut itu menjadi mahkota bagi seseorang kalau ia pandai memanfaatkannya dengan baik. Bahkan seseorang itu berilmu atau tidak bisa dideteksi lewat mulutnya. Lewat mulut itulah kita tahu bahwa seseorang itu benar-benar berilmu atau tidak. Sebaliknya, mulut itu bisa menjadi malapetaka bagi seseorang bila ia tidak pandai menjaganya dengan baik. Jadi, siapapun diri kita, maka berhati-hatilah dengan mulut kita agar kita ini bisa selamat dari dosa ghibah, dosa fitnah, dan juga berbagai macam dosa-dosa lainnya. Satu perkataan kotor yang keluar dari mulut kita tidak mungkin lagi kita kejar. Ia sudah lari kemana-mana dan membuat orang lain resah dengan satu perkataan kita. Begitu bahayanya lidah ini kalau kita tidak pandai merawatnya dengan baik. Tidak sedikit dari manusia ini dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Kenapa? Karena tidak pandai menjaga mulutnya dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jangan jadikan mulut kita ini atau lidah kita ini seperti kubur dan dubur yang selalu mengeluarkan kotoran yang bernajis. Sebab perkataan kotor yang keluar dari mulut kita diumpamakan seperti kotoran yang bernajis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lidah kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan mulut ini kita bisa selamat dan bahagia. Dengan mulut ini pula kita bisa binasa atau celaka. Semua itu tergantung cara kita dalam mengelola lidah kita atau mulut kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, diam saja. Jadi, kalau kita belum mampu berkata yang baik, langkah terakhir kita adalah diam saja. Atau berbicaralah yang penting-penting saja. Itulah yang dimaksud dengan manajemen lidah. Dan itu lebih selamat. Demikian, semoga tausiah singkat ini bisa berfaedah untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.